Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Firman Ramadan. NIM saya 2210-2014 dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas karyawan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah subsistem dari sistem sosial yang mengatur bagaimana sebuah negara atau masyarakat mengelola seluruh sumber daya terbatas miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Secara mendasar, sistem ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjawab 3 pertanyaan krusial, yaitu barang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya secara efisien, dan untuk siapa barang tersebut didistribusikan. Di dunia, bentuk sistem ini sangat beragam dan terus berevolusi. Mulai dari sistem ekonomi pasar atau kapitalis yang mengandalkan kebebasan individu dan kekuatan permintaan penawaran. Sistem komando atau sosialis di mana pemerintah memegang kendali penuh. Hingga sistem ekonomi campuran yang berupaya menyeimbangkan peran swasta dan intervensi negara demi kesejahteraan bersama. Sistem ekonomi kapitalis atau sistem pasar bebas adalah modal ekonomi di mana seluruh alat produksi dan distribusi dimiliki serta dikelola oleh pihak swasta atau individu demi meraup keuntungan pribadi. Dalam sistem ini, pemerintah seminimal mungkin ikut campur sehingga harga barang, gaji pekerja, dan investasi murni ditentukan oleh hukum, permintaan, dan penawaran di pasar global. Beberapa negara yang paling mempresentasikan sistem kapitalis modern di antara lain, yang pertama ada Amerika Serikat, merupakan kiblat kapitalisme dunia. Di sini sektor-sektor besar seperti jaminan kesehatan, transportasi, hingga energi didominasi oleh perusahaan swasta, di mana inovasi dan kompetisi harga berjalan sangat agresif tanpa intervensi harga dari pemerintah. Yang kedua ada Singapura. Negara tetangga ini konsisten menduduki peringkat atas sebagai salah satu ekonomi paling bebas di dunia. Singapura menerapkan tarif pajak yang rendah, regulasi bisnis yang sangat longgar, serta proteksi yang kuat terhadap hak milik pribadi guna menarik investasi modal asing sebesar-besarnya. Dan yang terakhir ada Hong Kong. Meskipun secara politik merupakan wilayah administratif khusus, Hong Kong secara ekonomi menerapkan sistem kapitalisme murni yang sangat longgar, di mana pasar bergerak bebas tanpa hambatan tarif, impor, ekspor, dan intervensi birokrasi yang minim. Selanjutnya ada sistem ekonomi sosialis atau sistem komando. Adalah modal ekonomi di mana seluruh alat produksi, faktor kekayaan alam, dan aset-aset penting dikuasai secara mutlak oleh negara demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ini, pasar bebas tidak memiliki peran dalam menentukan harga atau jumlah barang. Seluruh keputusan strategis mengenai apa yang diproduksi, bagaimana metode produksinya, hingga beberapa harga jual diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui perencanaan yang ketat. Beberapa negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis ini dengan karakteristiknya masing-masing antara lain, yang pertama ada Korea Utara. Korea Utara merupakan contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis komando paling murni dan terpusat di dunia saat ini. Seluruh sektor industri, pertanian, dan distribusi barang pokok dikendalikan penuh oleh pemerintah, di mana hak milik pribadi atas alat produksi hampir sama sekali tidak diizinkan. Selanjutnya ada Kuba. Sejak revolusi tahun 1959,
Kuba menerapkan sistem ekonomi sosialis di mana negara menguasai sebagian besar lapangan pekerjaan, sektor kesehatan, dan pendidikan gratis untuk rakyat. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai membuka ruang kecil bagi sektor swasta mikro, kendali utama perekonomian nasional tetap berada di tangan negara. Yang terakhir ada Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Tiongkok menerapkan variasi unik yang mereka sebut sebagai sistem ekonomi sosialis pasar. Secara politik dan strategis, negara tetap memegang kendali penuh atas sektor-sektor vital seperti perbankan, energi, dan telekomunikasi, serta tanah. Namun, mereka melakukan reformasi dengan mengizinkan mekanisme pasar bebas dan investasi asing berkembang pesat di sektor swasta demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi global. Dan selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah model ekonomi yang mengkombinasikan kebebasan pasar bebas atau kapitalisme dengan intervensi serta regulasi dari pemerintah atau sosialisme. Dalam sistem ini, pihak swasta diberikan ruang yang luas untuk memiliki aset, berinovasi, dan mencari keuntungan. Namun, pemerintah tetap memegang peran penting untuk mengendalikan sektor-sektor strategis, menyediakan fasilitas publik, serta menetapkan kebijakan fiskal demi mencegah monopoli dan menjaga stabilitas sosial. Beberapa negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran dengan keseimbangan yang dinamis antara lain, yang pertama ada Perancis. Negara ini menerapkan sistem ekonomi campuran dengan intervensi pemerintah yang cukup kuat atau dirigisme. Sektor swasta berkembang sangat pesat di industri fashion, manufaktur, dan barang mewah. Tetapi pemerintah Prancis memegang saham atau kendali ketat di sektor-sektor vital seperti energi nuklir, transportasi kereta api, dan jaminan sosial kesehatan yang sangat komprehensif bagi warganya. Selanjutnya ada negara Inggris. Inggris memadukan kapitalisme pasar yang agresif di sektor finansial dan jasa seperti di London dengan prinsip kesejahteraan sosial. Contoh nyata intervensi negara di Inggris adalah National Health Service, di mana pemerintah mengelola dan menyediakan layanan kesehatan gratis untuk seluruh warga negara menggunakan dana pajak. Terus selanjutnya ada negara-negara Nordik, seperti Swedia dan Norwegia. Sering disebutkan menerapkan The Nordic Model. Negara-negara ini memiliki pasar yang sangat bebas, kompetitif, dan ramah terhadap bisnis swasta. Namun, di sisi lain, pemerintah mengenakan pajak yang tinggi untuk membiayai jaring pengaman sosial yang sangat kuat, pendidikan gratis, serta tunjangan kesejahteraan yang merata demi menekan kesenjangan sosial. Selanjutnya adalah sistem ekonomi Pancasila. Indonesia menganut sistem ekonomi yang khas yang dinamakan sistem ekonomi Pancasila atau dikenal juga sebagai demokrasi ekonomi. Karakteristik utama sistem ini diatur secara konstitusional dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam praktiknya, Indonesia menerapkan model ekonomi yang berwujud sistem campuran yang berasaskan moralitas Pancasila. Pihak swasta dan koperasi diberikan kebebasan yang luas untuk berkembang dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Namun, negara memegang peran krusial melalui badan usaha milik negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan
mengelola bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Melalui perpaduan ini, sistem ekonomi Pancasila berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maju sekaligus menjaga keadilan sosial sehingga kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, melainkan merata di seluruh lapisan masyarakat. Perbandingan antar sistem ekonomi pada dasarnya terletak pada siapa yang memegang kendali atas sumber daya dan apa tujuan yang ingin kita capai. Di satu ujung spektrum, sistem ekonomi kapitalis menyerahkan seluruh kendali kepada pihak swasta dengan tujuan mengejar keuntungan dan efisiensi melalui kompetensi pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah. Sebaliknya, di ujung spektrum yang lain, sistem ekonomi sosialis meniadakan pasar bebas dan memberikan kendali mutlak kepada negara demi mencapai pemerataan kesejahteraan dan menghapus kesenjangan sosial. Sebagai jalan tengah, sistem ekonomi campuran berupaya memadukan keunggulan keduanya. Swasta diberikan kebebasan untuk bergerak kreatif mencari keuntungan, namun pemerintah tetap hadir melalui regulasi dan pengelolaan sektor vital untuk melindungi masyarakat. Sementara itu, sistem ekonomi Pancasila yang dianut Indonesia membawa konsep campuran ini ke arah yang lebih spesifik, di mana aktivitas ekonomi tidak hanya didorong oleh kekuatan pasar atau regulasi negara, melainkan wajib berlandaskan pada asas kekeluargaan dan moralitas ketuhanan demi mewujudkan keadilan sosial yang merata. Setiap sistem ekonomi diciptakan dengan keunggulan masing-masing untuk menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara optimal. Sistem ekonomi kapitalis memiliki kelebihan utama pada tingginya daya inovasi, kreativitas, dan efisiensi karena setiap individu bermotivasi tinggi untuk menangkan persaingan pasar dan menghasilkan produk berkualitas terbaik. Di sisi lain, sistem ekonomi sosialis sangat unggul dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan stabilitas, di mana pemerintah dapat dengan mudah mengontrol harga, meminimalkan angka pengangguran, serta memastikan seluruh lapisan rakyat mendapatkan fasilitas dasar yang setara tanpa takut dieksploitasi oleh segelintir pemilik modal. Sementara itu, sistem ekonomi campuran berhasil mengambil jalan tengah yang aman dengan menawarkan fleksibilitas pertumbuhan ekonomi sekaligus jaring pengaman sosial. Swasta tetap bisa berkembang secara dinamis, sementara masyarakat kecil tetap terlindungi dari monopoli berkat regulasi negara. Terakhir, sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia memiliki kelebihan mendasar pada aspek moralitas dan solidaritas sosial, di mana perekonomian tidak hanya mengejar angka pertumbuhan materi semata, melainkan dibangun di atas asas kekeluargaan dan gotong royong demi mewujudkan kemakmuran bersama yang berkemanusiaan. Meskipun memiliki berbagai keunggulan, setiap sistem ekonomi juga membawa kelemahan bawaan yang dapat mengganggu stabilitas jika tidak dikelola dengan hati-hati. Sistem ekonomi kapitalis memiliki kelemahan terbesar pada munculnya ketimpangan ekonomi yang ekstrim di mana pemilik modal besar akan semakin kaya, sementara masyarakat kelas bawah rawan tereksploitasi. Selain itu, minimnya pengawasan rentan memicu monopoli pasar yang tidak sehat serta kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam demi keuntungan jangka pendek. Sebaliknya, sistem ekonomi sosialis seringkali menghadapi masalah matinya kreativitas dan inisiatif individu karena semua diatur oleh pusat dan tidak ada kepemilikan pribadi atas alat produksi. Motivasi masyarakat untuk berinovasi menjadi rendah. Sistem ini juga cenderung melahirkan birokrasi yang sangat kaku, lambat, dan tidak efisien dalam merespon perubahan kebutuhan pasar. Sementara itu,
Sistem ekonomi campuran dihantui oleh tantangan sulitnya menjaga keseimbangan porsi peran. Jika intervensi pemerintah terlalu dominan, sistem ini bisa bergeser menjadi kaku seperti sosialis yang menghambat investasi swasta. Sebaliknya, jika pemerintah terlalu pasif, dominasi kekuatan pasar akan kembali memicu ketimpangan layaknya kapitalisme. Terakhir, sistem ekonomi Pancasila di Indonesia memiliki tantangan besar pada potensi terjadinya inefisiensi ekonomi akibat korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, atau praktik etatisme di mana negara terlalu dominan hingga mematikan potensi sektor ekonomi di luar negara. Penerapan asas kekeluargaan yang salah, kaprah, juga berisiko memunculkan moral hazard di mana pengelolaan aset negara atau badan usaha tidak berjalan secara profesional dan kompetitif di kancah global. Secara keseluruhan, setiap sistem ekonomi memiliki pendekatan dan filosofi yang berbeda dalam menjawab tantangan keterbatasan sumber daya manusia. Mulai dari sistem kapitalis yang mengandalkan kebebasan pasar, sistem sosialis yang bertumpu pada kendali penuh negara, hingga sistem campuran yang berupaya menyeimbangkan keduanya. Bagi Indonesia sendiri, pilihan jatuh pada sistem ekonomi Pancasila, sebuah bentuk ekonomi campuran berwawasan kebangsaan yang secara mandiri memadukan kompetisi sehat swasta dengan intervensi strategis negara. Kesimpulannya, tidak ada satu sistem yang mutlak sempurna. Keberhasilan suatu sistem ekonomi pada akhirnya diukur dari sejauh mana mekanisme tersebut mampu menciptakan stabilitas pertumbuhan sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Sekian dari penjelasan sistem ekonomi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.